Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Amil Talk. Ngobrol seputar Amil, isu kemanusiaan dan filantropi yang insya Allah sama-sama kita akan coba kupas ya di podcast kali ini. Sudah ada dua ya begitu ya tamu yang kita undang ya. Dua orang yang sesuai judulnya gitu ya. Nanti kita akan membahas soal generasi Z gitu ya. Generasi Z, kemudian tentang Amil juga tentunya. Dan bersama saya Uki Pradesta ya, yang insya Allah akan membantu ataupun memandu ya keberjalanan Amil Talk kali ini bersama dua orang yang sudah hadir. Nanti mungkin bisa perkenalan gitu ya, sambil kenalan ya. Ini ada Mas siapa mungkin? Saya Muhammad Firdaus Fajar Bahas ya, asalnya dari Kendal. Itu. Generasi Z ya? Iya, insya Allah. Kayak generasi Y. Ini lintas generasi Pak. Iya, saya lintas alam. Aduh, peralihan nih. Iya, baik. Ya, terus sama satu lagi. Oke, sebelumnya perkenalkan, halo teman-teman, saya Ana dari tim Digital Fundraising kalau di sini ya. Oke, baik. Oke, Mas Firdaus ya, sama Mbak Ana ya. Jadi temanya tentang generasi Z ya, ataupun peran generasi Z dan juga amil zakat. Ya. Nah, jadi Mas Firdaus dan Mbak Ana ini memang sengaja diundang selain karena usia yang katanya masuk generasi Z ya. Ya, katanya masuk generasi Z. Dari keberjalanan Lazi Catang ya selama 15 tahun ya, insya Allah besok bulan Agustus tanggal 1 ya, bisa dicatat teman-teman, ada miladnya ya. Jadi sudah ada 2 kali kalau nggak salah ya program MT ya, manajemen training ya, manajemen training gitu kan. Mbak Ana ini angkatan pertama ya, dan Mas Firdaus ini angkatan kedua ya. Angkatan pertama tahun berapa ya? Tahun 2020. 2020 ya, yang angkatan kedua kemarin ya. Iya. Bulan apa ya? Kayaknya bulan Maret ya. Bulan Maret, oke. Maret 2022. Iya, Ya, 2022. Kebetulan. Di MT pertama itu ada berapa orang ya? Kalau kita total ada 15. Oh, sama 15 ya. Kalau masuknya awalnya memang ada banyak ya, kemudian diseleksi akhirnya lolos ada kita 15 orang. 15 ya. Yang kedua juga sama ya, ada 15. Kalau yang angkatan sekarang itu baru 14 orang. Udah 14 orang. Itu udah final. Oke. Berarti selisih satu lah ya antara 15 angkatan pertama dengan angkatan yang kedua. Berarti sekarang yang angkatan pertama tinggal berapa orang ya? Kalau kita berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 sekitar 5 orang. 5 orang yang masih bertahan ya? Ya. Oke. Termasuk ini ya Mbak Vera yang di belakang kamera gitu kan. Juga termasuk di dalam 5 orang itu gitu. Tingkat orang gitu. Ya, jadi 5 orang dari 15 ya. Ya. Berarti sudah 2 tahun ya. Berarti sampai sekarang 5 orang. Berarti sekarang di DF ya. Ya, Digital Fundraising. Ya. Terus Mas Firdaus kan baru ya. Berarti sekarang apa nih kegiatannya di yang sekarang? Lagi apa ya? Kemarin tuh baru bantu-bantu teman-teman juga buat program kurban. Kurban juga, terus kemudian kita ada program sendiri di Magelang, di Kecamatan Mangli. Itu di bawah Gunung Sumbing. Ya, bawah Gunung Sumbing itu dingin banget Pak. Terus menyalurkan ada 22 ekor domba di sana. Kebetulan di sana desanya itu masih apa ya? Kurang kurban, maksudnya kurang hewannya gitu. Udah beberapa tahun baru 2 ekor domba katanya. Bahkan beberapa tahun juga belum ada hewan sama sekali. Jadi kasihan banget Idul Adha tapi nggak ada hewan kurban gitu. bener-bener minus kurban banget ya. Bener-bener minus kurban banget. Pas lagi kita sampaikan, kita salurkan di situ, masyarakatnya antusias banget sumpah. Sebelum turun tuh udah selesai semuanya. Terus mengucapkan terima kasih sampai kadusnya itu
menangis teriak-teriak begitu sama ibu-ibunya juga. Terus ada pesan bahwasanya kapan-kapan kayak gini lagi mas, kayak gitu. Jadi kan antusias banget. Terus kita bina teman-teman yang anak-anak TPQ juga di sana. Terus ya gitu, ada pengalaman yang priceless. Keren. Baru pertama kali atau sudah pernah kayak gitu? Baru pertama kali ini first impression. Baik. Ya tadi sudah selesai berarti kurban gitu ya. Sudah laksana dan lebih fokus ke yang lain lagi tentunya ya. Mungkin Arom barangkali gitu. Oke, pertanyaannya ya ini ya, karena kita berbicara soal generasi Z gitu ya. Ini kan berarti Mbak Ana masuk tahun 2020 ya. 2022 masuk itu, kenapa kok masuk ikut berpartisipasi dalam program ataupun masuk ke Lazis gitu? Mungkin Mbak Ana dulu. Oke, awalnya itu habis dari lulus kan corona terus habis tahun 2020 lulus kemudian ya wisuda online. Aduh, wisuda online nih daripada Diungkap ya. ini zaman-zaman ini bingung nih mau ngapain gitu kan. Akhirnya dapat kesempatan waktu itu, dapat dari salah satu kawan juga yang mengabarkan bahwa mungkin mbaknya juga salah satu NGO juga. Oh ini Lazis Jateng bukan nih program MT. Loh MT itu apa gitu kan. MT itu manajemen ini yang membahas tentang nanti mungkin lebih ke percepatan ya dan tentang manajemen kemudian dan sebagainya gitu. Oke, akhirnya berawal dari situ coba daftar akhirnya masuk dan ternyata dapat tantangan dari beberapa bapak-bapak yang sudah ikut seleksi dan sebagainya langsung. Nah dari situ masuk dapat tantangan, salah satunya itu harus menghidupkan digitalisasi dari Lazis Jateng gitu kan. Wah ini bener kayak anak baru, terus istilahnya belum, ya Allah itu ilmunya masih fakir ilmu kali ya, masih fakir ilmu, belum tahu apa-apa, tiba-tiba dapat tantangan dari bapak-bapak untuk menghidupkan digitalisasi dari Lazis Jateng gitu. Duh, akhirnya alhamdulillah dapat waktu itu sebelum lulus itu dapat beberapa koneksi dari teman-teman digital juga, salah satunya yang ada di Solo juga waktu itu, belajar bareng dan sebagainya. Berawal dari situ kita belajar bareng, oh ternyata bergeraknya seperti ini. Oh untuk jadi kan kalau di kita itu NGO-nya non-profit ya, non-profit, akhirnya belajar dan dari sebagainya. Nah berawal dari situ mulai berkembang tuh 3 bulan pertama kita mungkin kalau secara digital kita mungkin kurang masif kayak gitu. Nah akhirnya mulai 1 tahun berjalan, wah ternyata digital di sini alhamdulillah cukup naik. Jadi nanti ngurus buat campaign digital gitu ya. Emang tertarik di situ ya di awal. Jadi awalnya itu kenapa tertarik di dunia sosial, karena waktu itu sempat bertemu dengan salah satu, waktu di Solo itu kan itu beberapa organisasi. Nah kemudian pernah diajak oleh salah satu kawan proyek sosial, kemudian turun di lapangan, ada sebuah ketertarikan. Oh ternyata ketika kita memberikan sesuatu, padahal kita nggak ngasih apa-apa ya, mungkin kalau sejumlah dana aja mungkin itu juga seberapa gitu kan. Nah ketika kita kedatangan ke sana, terus habis itu memberikan waktu dan sebagainya, kemudian dari mereka itu semacam kayak ada harapan bahwa kita ini bisa berkembang nih gitu kan. Nah dari sana kita coba untuk lebih memasifkan lagi di desa yang ada di Solo gitu. Kok lama-lama ke-trigger gitu kan, ke-trigger untuk membantu orang-orang yang ada di sana gitu. Akhirnya mulai dari sana mungkin itu secara jiwa sosial masih kurang. Nah waktu pertama kali masuk ke digital itu dikabari dari teman-teman Solo, ada salah satu anak yang ada di Solo namanya Mbak Diah.
gitu kan. Mbak Dia waktu itu karena kecelakaan dan sebagainya, akhirnya nyoba kita bantu. Waktu itu belum ada campaign ya, akhirnya kita bergerak di sana. Kemudian kita bantu secara digital. Mungkin kalau digital hitungannya kaca ya kalau di ini 1.000, 2.000 gitu kan. Nah, tapi berawal dari sana. Iya, nggak ada. Itu kayaknya udah beda zaman gitu kan. 10 perak. Ya, dari 1.000, 2.000 gitu. Nah, tapi berawal dari sana karena banyak yang bantu tuh. Kayak ngerasa, ini belum kita campaign tapi ternyata kepedulian orang-orang di sana tuh tinggi gitu kan. Itu baru kita share di lingkungan kita gitu kan. Solo, waktu itu masih Solo ya, Solo, kemudian masih Semarang dan sekitarnya. Kemudian kita juga share ke beberapa sosial media, jadi ke grup WhatsApp, kemudian ke grup ke Instagram dengan menceritakan kisah-kisahnya, kemudian juga ke Facebook, kita ke beberapa grup juga. Nah, berawal dari sana akhirnya kita bagikan link. Alhamdulillah waktu itu dapat lebih dari 40 juta gitu kan. Ya, 40 juta alhamdulillah. Nah, terus akhirnya kita salurkan ke beliau gitu kan. Nah, awalnya ada salah satu yang membuat hati itu kayak gitu lah, kaget gitu kan. Awalnya waktu datang ke rumahnya sederhana gitu kan. Bisa dibilang mungkin kurang layak kalau di ini ya, karena kayu, kemudian masih tanah dan sebagainya. Tapi ketika udah masuk ke dalam, gitu kan, ketemu keluarganya, bapak, ibu, kemudian Mbak Dia juga waktu itu alhamdulillah udah dioperasi waktu itu tahap, karena alhamdulillah udah dapat BPJS juga, tapi masih ada beberapa tahap operasi waktu itu. Nah, masuk ke sana kita dapat senyuman gitu kan. Bukan biasanya kan kalau orang-orang dibantu itu mengharapkan sesuatu dari kita. Nah, kita tuh enggak. Jadi waktu datang ke sana, bapak ibunya itu memberikan senyuman gitu kan. Sebagai kayak seorang keluarga gitu kan. Udah oh Mbak, nah ini Mbak Ratna ya, iya, oh ini Mbak Ana. Waktu itu masih kami bertiga ya, saya, kemudian Mbak Umi sama Mbak Ratna. Kita masih satu tim, kemudian datang ke sana, disambut dengan baik, dengan hangat, kemudian kita ngobrol, dan yang diceritakan beliau adalah bukan kesusahannya, bukan maksudnya jarang, mungkin bagi orang-orang yang di bawah batas kemampuan, itu menceritakan tentang ketidakmampuannya, tapi beliau enggak. Beliau itu menceritakan tentang keluarganya, kehangatan keluarganya, kemudian benar-benar menceritakan tentang kebahagiaan yang kita terima. Langsung saya sama Mbak Ratna langsung tatap-tatapan. Ini yakin? Ini kayaknya nggak ada sedih-sedihnya deh gitu. Mentalnya kuat banget. Iya, mentalnya kuat banget gitu kan. Berawal dari sana, terus habis itu kita pulang, terus habis itu kita malah dibawain barang-barang, iya oleh-oleh. Jadi kayak ada beras merah, kemudian ada pete yang berapa, kayaknya ada 3 ikat lebih deh. Nah itu menurut kayak, wah ya udah datang ke sana, terus habis itu datang untuk yang kesekian, abis itu udah datang, diberikan bantuan dan sebagainya, malah kita dapat balik gitu kan, padahal kita nggak mengharapkan apa-apa gitu kan. Tadi cerita luar biasa ya dari Mbak Ana ya. Itu kan 2020 ya? Iya, waktu itu kita masuk 2020, kemudian ada campaign dan sebagainya, kita penyaluran akhir tahun 2020 juga. Tadi cerita yang ya inspiratif begitu ya dari Mbak Ana berkaitan dengan pengalaman yang sudah dilakukan gitu ya, yang sempat di awal-awal cukup ya mungkin cerita kecelakaan gitu ya, kemudian dibantu juga dengan najis operasinya dan sebagainya gitu. Oke, terus kalau dari Mas Firdaus sendiri, kenapa kok tertarik untuk masuk ataupun ikut program MT itu gitu ya? Dapat info dari mana? Oh iya. Kalau bukan dari medsos namanya bukan generasi Z ya kayak gitu ya. Nah itu pasti jadi dengan teknologi. Kan background saya kan tadinya kan kuliahnya jurusan hukum, fokusnya ke ekonomi syariah. Jadi kayak ekonomi syariah. Yes.
Jadi belajar hukum, belajar ekonomi, belajar syariah. Berarti jurusannya hukum. Ya, terus Iya, iya. kemudian fokusnya ke hukum ekonomi syariah. Oh, hukum syariah. Ya, sarjana hukum, cuman fokusnya ke yang Bukan ekonomi SHI ya? syariah. Bukan, SH biasa sekarang. Nah, terus insya Allah saya udah ada kayak apa ya, kayak percikan bekal tentang Jiswaf lah ya. Ya. Lihat berita di medsos, ada lowongan bagian MT di Lazi Jateng, langsung aja gas. Kenapa enggak? Kalau karena jam sekarang kan anak muda itu kan identiknya dengan cari profit, cari apa ya, eksistensi. No, bukan itu. Dipandang kayak gitu kan cuma dipandang sama orang aja kayak gitu kan. Hebatnya karena dipandang orang. Tapi gimana kita biar bisa dipandang hebat oleh Allah itu gimana? Nah, caranya ambil di sini. Saya langsung tertantang kayak gitu, langsung ambil di bagian MT itu, karena di MT itu setahu saya dan dari teman-teman juga pernah sharing, itu tuh kayak Mbak Ana tadi bilang program akselerasi. Kemudian di sana banyak diskusi, banyak membahas tentang terkait isu-isu, terus kemudian kayak apa ya bahasanya itu 2 kali lipatnya lah, kayak kita digembleng gitu dalam. Ya. Akhirnya dikasih program tentang ikut kurban ya, program parade kurban itu ya di Lazi Jateng ya. Terus kita tadi ada Agak silo ya. ada program kurban di situ. Suruh ikut apa namanya, ikut bantu apa namanya program parade kurban. Nah, kita ada program sendiri rencananya di Magelang. Oke, langsung kita bikin program set, bikin apa namanya timnya, bagian apa. Habis itu dengan sesuai arahan kita pas lagi hari H langsung ke sana. Bukan hari H sih, lebih tepatnya hari tasrik ketiga ya ke sana. Selasa hari tasrik kedua. Terus tasrik ketiga baru nyembelihnya. Oh, ya. Kita menyalurkan kayak tadi yang saya bilang itu 22 ekor di Kecamatan Mangli, Kabupaten Magelang. Awalnya itu sampai sana tuh langsung disambut hangat ya. Kemudian warga pada antusias karena ini baru pertama kali mereka menerima, mungkin dalam segi jumlah baru pertama kali ini ya, 22 dibagikan ke desa itu dan sekitarnya. Mereka sangat antusias, bahkan sampai kayak gercep gitu banget, set jam 9 selesai, motong, pegang kepala, seret. Itu ya. Terus apa namanya, masak-masak juga, ibu-ibu PKK-nya juga apa namanya, masakannya enak banget sumpah. Masakannya tuh enak dan nyempuk gitu ya. Nah itu, terus yang bikin nyentuh tuh pas lagi kumpul, pas lagi dari kita mau ngucapin terima kasih, malah mereka itu yang ngucapin terima kasih dalam tanda kutip ya. Karena mereka itu kayak gimana ya, pas lagi pegang mic-nya, kadusnya itu sambil tersiak-siak gitu, kayak mau nangis beneran gitu. Kebetulan kadusnya tuh masih muda, kayak 30-an sekian tahun, belum sampai 40 tahun. Nah, terus ibu-ibu PKK juga ada yang sampai pegang hijabnya tuh buat gini-gini, buat menghapus air mata gitu. Bagi kami itu, ibu-ibu yang mengeluarkan air tangis itu bahkan lebih dari sekedar 22 ekor domba, itu bahkan apa ya, nggak ada, tak ternilai pokoknya lah. Bagi kami itu pengalaman terbaik lah ya. Bagi di hati kami itulah ya. Gitu. Terus kemudian ya itu apa namanya, kenapa kok bisa tertarik di manajemen training ya, karena itu, karena saya pribadi kayak apa ya, pernah saya sampaikan juga ke bapak-bapak dari direksi juga, ditanya soal motivasi, ya bukan ke motivasi, ini malah kayak kewajiban bagi saya. Kalau kata Pak Barudin Yusuf Habibie itu, ilmu itu bukan sekedar anugerah tapi tanggung jawab. Jadi kalau saya udah dibekali ilmu Jiswaf dan sebagainya, akan sangat zolim kalau saya nggak ikut di sini. Saya kayak cari beban mental aja, bukan beban mental, tanggung jawab mental gitu. Ya. Jadi oke, ini sekaligus dapat satu pertanyaan untuk teman-teman ini ya. Tadi ada kontribusi dan sebagainya, terus ini adalah panggilan. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu harus dilazis? Nah, apakah itu dilazis? Nah, ini kan kemudian apa ya, menjadi alasan pembeda gitu kan. Kalau yang tadi teman-teman sampaikan mungkin itu kan kalau nggak dilazis mungkin ya bisa juga gitu kan, kita berkontribusi merasain gitu. Nah, tapi satunya aja gini ya, kenal lazis itu dari mana dan dari kapan? Sebelum masuk sini apakah sudah mengenal lazis? Mau siapa dulu? Ya boleh. Mana dulu? Ladies first. Oke, awalnya dulu kenal Aziz itu karena di UNS ya. Dulu saya di UNS, kemudian bareng project-project. Ada Lazis UNS, kemudian kayaknya kok yang banyak turun ke lapangan itu justru NGO kayak gitu kan, NGO lembaga-lembaga yang justru
kita yang mungkin organisasi itu kan kita hanya punya ide tapi secara uang kurang kayak gitu kan. Nah kemudian kita coba untuk kolaborasi dengan NGO dari sana, bahkan dari mereka itu seperti mensupport gitu kan, mensupport. Oh kalau misalnya ini memang untuk umat, ya kenapa enggak gitu kan? Oh ya udah, akhirnya ada ketertarikan di sana. Lama-lama kok sepertinya saya tertarik nih di NGO kayak gitu kan. Nah kemudian kenapa di Lazis gitu kan? Dan sekian banyak NGO yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Solo, kan kamu yang Lazis. Nah waktu itu ya nggak tahu ya, waktu habis lulus tiba-tiba jebret ada pembukaan nggak? Ada pembukaan Lazis nih, iya ada pembukaan. Nah ibu tuh pernah bilang kayak gini, Mbak, mungkin ada di tempat lain gitu kan. Nah tapi ibu tuh pernah bilang gini, Mbak, kalau ada kesempatan di depan diambil aja, siapa tahu itu rezekimu kayak gitu kan. Nah ketika dari sana kemudian dia Lazis Jateng, kemudian berperan dan sebagainya, malah karena dapat di MT juga banyak tantangan dan sebagainya, akhirnya untuk menghidupkan di bidang digital ini dan sebagainya, akhirnya lama-lama kok nyaman ya di Lazis. Karena apa? Yang pertama khususnya ya karena saya di bidang digital fundraising itu langsung bertemu dengan PM-nya, kemudian setelah bertemu dengan PM-nya kemudian kita mencoba untuk mengajak teman-teman yang memiliki misi kebaikan gitu kan, misi kebaikan bersama. Akhirnya kita hanya Lazis Jateng itu hanya sebagai penjembatan. Nah akhirnya ketika dari sana banyak penerima manfaat yang diterima dari Lazis Jateng. Nah istilahnya kayak Lazis Jateng tuh ini ya banyak ya kebermanfaatannya dan sebagainya. Nah kita tuh nggak ada apa-apanya ketika nggak ada peran dari teman-teman di sini kayak gitu. Oke, terus kalau dari Mas Firdaus sendiri, kenapa dari tadi kan kontribusi lah, terus apa kan panggilan dan sebagainya. Kenapa kok akhirnya memilih Lazis? Kenapa kok enggak yang lain misalnya? Apa karena memang ya karena yang buka Lazis, anak tadi misalnya? Ya. Mungkin ada alasan itu juga sih, ya itu. Tapi dikit ya. Ada tapi ada. Pasti ada dan umumnya ada. Nah, yang pertama itu kan dari Lazis sendiri itu kan berdasarkan dari sudut pandang hukum kan itu mengekornya ke Kemenak ya. Nah Kemenak itu kan Kementerian Agama yang kita tuh sebenarnya itu kayak resminya agama Islam. Jadi kalau akhirnya kayak ini kayaknya gini, lembaga amil zakat itu kan sebenarnya kan di dunia ini bahkan di umat muslim, apalagi kita kan mengaku sebagai negara yang mayoritas umat muslim terbesar di dunia, harusnya udah punya kayak gini. Bahkan harusnya malah harus ada dan harus benar-benar menjadi solusi, problem solving gitu loh. Nah saya langsung terjun ke situ, kenapa? Karena itu kayak di cover sama negara, di cover sama agama, dan ini emang profesi yang ada di Quran gitu loh. Tepatnya At-Taubah ayat 60 gitu kan. Dan kita tahu bahwasanya semua hal, entah zat, siap orang, benda, apapun itu yang bersentuhan langsung dengan Quran itu akan mulia. Dan dalam keyakinan agama Islam, orang yang disebut mulia di hadapan Allah itu udah jangan bahas dunia deh, langit bumi itu udah semuanya udah tunduk gitu loh. Maksudnya kayak benar-benar direcognize banget. Kalau kalian mengharapkan profit buat disukai satu presiden di dunia, belum tentu presiden Amerika kenal Anda. Kalau Anda dikenal di dunia, kalau Anda dikenal di di Asia, belum tentu orang Amerika kenal Anda. Tapi kalau Anda udah direcognize sama Allah, itu seluruh dunia bahkan 7 lapis langit dikenal, udah terkenal. Itu kayak motivasi bagi saya pribadi sih. Terus di pergerakan di umat muslim juga kayak di cover banget. Apalagi kita membantu tentang zakat itu kan sistem yang cuma ada di Islam gitu loh. Kemudian tentang bantu bencana itu kan pakai dana dari umum juga. Itu benar-benar kayak motivasi gitu. Ya jadi ini sekaligus tes gitu ya, kira-kira dulu kenal berapa kuat brand Lazis Jateng itu di generasi Y. Saya juga baru tahu ada Lazis Jateng itu ya pas masuk gitu. Sebelumnya emang taunya mungkin Basnas gitu ya. Dulu saya juga gitu. Kalau tahu ternyata ada lembaga amil zakat yang sifatnya itu
bukan pemerintah ya, maksudnya yayasan swasta gitu kan, baru tahu kalau pas masuk status dulu gitu ya. Betul. Oke, iya. Oke, itu ya. Jadi ada beberapa alasan ya yang kemudian sampai membawa Mbak Ana Jedol gitu ya, sampai sekarang ataupun masuk ke Life Jateng dulu di awal gitu ya. Nah, selanjutnya gitu ya, berkaitan dengan Amil dan juga generasi Z gitu ya. Nah, kan kemarin ada semacam berita yang beredar gitu ya, ada mereka-mereka yang kemudian lolos CPNS gitu kan, atau berapa, 10 atau 100 berapa gitu, kemudian keluar gitu ya. Maksudnya ya keluar ataupun nggak ikut lagi bukan CPNS atau CPNS itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau dari teman-teman sendiri gitu ya, menilai berkaitan dengan generasi Z ya, kira-kira di dunia filantropi ya, kalau khususnya gitu kan kalau anak kecil ditanyakan dulu ya, cita-cita jadi polisi, jadi guru, jadi tentara gitu kan, terus jadi apalagi misalnya, ada nggak cita-cita dari Amil gitu dari teman-teman sendiri, atau emang baru tahu ya pas masuk aja, pas masuk ke lembaga Sakas, apakah sebelumnya pernah cita-cita gitu jadi seorang Amil misalnya?